Assalamualaikum, semangat pagi, sehat selalu. Saya sangat bahagia, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Karena saya punya teman-teman yang hebat-hebat, punya sahabat, dan tentu teman-teman saya di Jawa Timur ya. Jadi mereka berkarya di mana-mana. Hari ini saya bersama orang hebat, seorang spesialis ortopedi ya, Siap. dan traumatologi. Siap. Dokter Ananta Naufal Habibi. Naufal Habibi. Siap. Ini sebenarnya ya junior saya ya, sebenarnya ya. Siap. Ananta. Bahkan murid didiknya dokter. Gitu ya. Iya, Alhamdulillah. Dokter Ananta, Siap. saya sangat senang ya. Jadi Anda menjadi salah satu pemenang dalam ID Jatim Award. Nominasi, Dok. Udah menang. Nanti udah menang. Siap, Dok. Udah menang. Alhamdulillah ya, kalau gitu, Dok. ID Jatim Award, dan itu jurinya banyak. Jadi dan saya sendiri tidak ikut jadi juri. Jadi kemenangan Anda itu memang yang nilai 15 orang. Jadi objektif menurut saya. Siap. Saya minta Dokter Ananta coba ceritakan tentang diri sendiri dulu. Oke, terima kasih Dokter Sutrisno, termasuk guru saya, senior kami juga. Mungkin sudah lupa, tapi saya selalu ingat Terlupa, kepada beliau. Saya adalah Dokter Ananta, saya spesialis ortopedi, Dok. Saya S1 dulu di Malang, di Brawijaya. Lalu pendidikan spesialis juga di Malang, Di ortopedi juga ya, ortopedi ya. Saya dulu S1-nya FK 2002, lulus tahun 2008 ya, Dok. Ortopedinya ya? S1-nya, lalu ya. masuk ortopedi 2010, lulus 2015 akhir. Jadi Anda selesai ortopedi 2015. 15 Oke. Iya, Dok. Setelah itu? Saya ke Banyuwangi. Saya sekarang saya sekarang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan. Blambangan ya? Berarti RSUD ya? RSUD Blambangan Banyuwangi. Saya tinggal di Glenmore, Dok. Salah satu Glenmore kecamatan itu kan jauh dari Blambangan. jauh, nggih. Saya ikut istri karena istri orang Glenmore. Oh iya. Nah, ceritanya pada waktu itu istri saya itu punya orang tua yang membeli sebuah tanah yang lumayan luas, cuman saya lihat sangat-sangat rusak waktu itu, Dok. Dalam artian pemakaian pupuk yang sangat banyak, pestisida yang sangat banyak, sehingga tanah itu sudah mulai terjadi desertifikasi atau terjadi kerusakan. Lalu saya sedikit demi sedikit belajar bagaimana memulihkan lahan itu, dan alhamdulillah pada tahun 2001 kemarin kami sudah bisa membuat 2001? Iya, baru kemarin. 2021? 2021 maksudnya. Ya, kami membuat sebuah homestead. Bukan homestay, Dok ya, tapi homestead. Homestead. Homestead itu artinya steady. Steady itu artinya self sufficiency. Jadi ada 5 kemandirian yang kita usahakan di situ. 5 kemandirian. Pertama mandiri pangan, yang kedua mandiri energi, mandiri air, mandiri pengolahan sampah, dan mandiri serat. Jadi kami buat sebuah ulangin lagi, Mas. Kok apik masalahnya itu? Iya. 5 ya, 5 kemandirian. Ya, kemandirian. 1, Pertama kemandirian pangan, yang kedua mandiri energi, yang ketiga mandiri air, yang keempat mandiri pengolahan sampah, yang kelima adalah mandiri serat. Nah, luar biasa. Lalu kami jabarkan satu persatu, mohon izin. Jadi kalau mandiri pangan, kami mencoba bertanam organik sekali di sana. Jadi nggak pakai pestisida kimia, nggak pakai apa ya, pupuknya pun juga pupuk yang kami buat sendiri. Dan alhamdulillah sekarang kami bisa mengajarkan ke warga sekitar tentang penggunaan pupuk Jakaba. Jakaba itu pengganti NPK. Pupuk buatan sendiri? Dari jamur. Jamur? Iya. Wah, saya harus belajar nih. Saya harus belajar nih. Karena saya punya tanaman misalnya. Siap. Ya, lalu untuk mandiri energi kami coba, saya belajar lagi, walaupun saya kedokteran, saya belajar sedikit tentang solar panel. Jadi sekarang alhamdulillah saya punya inovasi juga namanya puter kayun. Pompa utama tenaga airnya surya, kaya nutrisi dari ikan. Jadi ada pompa yang menyirami kebun saya secara otomatis dengan energi surya. Jadi saya nggak butuh PLN untuk nyirami kebun itu. Oh iya? Iya. Terus surya, listrik, pompa air. Iya, siap. Airnya dari mana? Dari kolam ikan.
Wow. yang untuk mengairi semua kebun saya. Jadi kebun saya itu sekitar 6.000 meter persegi, Ditanami? macam-macam. Itu lalu itu akan terairi sendiri secara otomatis dengan surya. Wah, saya harus belajar ke sana nanti habis ini, ya. Habis ini. Nah, lalu kami juga mulai mengembangkan teknologi untuk memanen air hujan. Nah, itu jadi air hujan itu kami kelola sehingga langsung dapat dipakai dengan metode reverse osmosis namanya. Jadi kayak osmosis itu satu tingkat di bawah destilasi. Kalau misalnya dulu kita pernah percobaan itu kan ada wortel misalnya, dilobangi tengahnya, dikasih air di luarnya yang airnya dikasih kesumba warna merah misalnya. Nanti di tengahnya kan ada air juga warnanya bening. Jadi larutan yang terwarnai itu kan bisa jadi bening karena Difilter, osmosis filter tadi. Nah, ini kita menggunakan prinsip itu untuk memfilter air hujan sehingga dapat air hujan yang bersih yang langsung bisa diminum. Oh iya? Iya. Aduh, langsung bisa diminum? Iya. Dan nanti air hujan pun sesuai dengan Quran, menurut agama yang saya anut, Alhamdulillah. air hujan merupakan air yang sangat istimewa dari Allah, yang sering kita sia-siakan. Ternyata air hujan itu bisa membuat pupuk. Dari situ kami membuat sabun sendiri. Itu dari air hujan. Ternyata air hujan merupakan sebuah air lunak kalau kita sebut. Air yang rendah sekali kadar logamnya. Jadi keren banget air hujan itu. Jadi kita kelola di situ. Lalu untuk pengolahan sampah, tadi mandiri pengolahan sampah, kami mengolah sampah organik. Nah, alhamdulillah kami kemarin 2021 Best 20 di Indonesian Good Design Selection. Kami buat kertas Dari sampah? Dari sampah. Sampah Dari itu? gedebok, dari gedebok pisang. Gedebok pisang? Iya, itu jadi sampah. Kan biasanya petani itu Potong, motong gedeboknya dibuang. langsung dibuang di Nah. apa ya? Nggak berguna gitu ya? Iya, biasanya buat makanan hewan. Tapi kan berapa sih harganya makanan hewan itu? Nah, ini kita jadi kertas. Kertasnya seperti ini. Saya selalu bawa sampel ini ke Waduh. mana-mana. Jadi Wah, kertas seperti ini. luar biasa. Nah, kalau yang ini dari gedebok, dari damen. Saya sudah bisa buat kertas dari damen. Dan kemarin alhamdulillah saya juga di Banyuwangi menang lomba inovatif recycles. Waduh, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah Luar kita biasa. punya perusahaan kertas kecil-kecilan namanya Sang Paper. Wah. Sang Paper dari Sang Pisang. Jadi ini juga Oh, dari sang itu dari pisang. Sang. Ya seperti itu. Dan alhamdulillah kemarin kita connect sama, terima kasih Bu Ipu yang sudah support kami juga. Kita akan kolaborasi dengan banyak ini pemberdayaan wanita untuk nyetak kertas kami. Wah. Dan beberapa teman-teman juga ada tantangan juga nih dari INSWA, Indonesian Solid Waste Association, itu untuk mengolah sampah ini buah naga. Buah naga. Apanya? Pohonnya Jadi atau ini? Jadi ada sebuah masalah di daerah Banyuwangi Selatan, mereka nanam buah naga banyak sekali. Tiap beberapa bulan sekali dirempesi dahannya. Dahannya itu kan dikasih berduri-berduri itu? Iya, dahannya itu kalau dimakankan ke hewan nggak bisa karena kecucuk. Duri kan? Iya. Dibiarkan jadi busuk. Nah, ini kami akan mengelola itu jadi kertas. Wah, luar biasa. Gitu. Lalu yang kelima. Tadi Mandiri Serat. Ini juga kami ada tantangan lagi dari Balai Besar Tekstil, dan ada istri saya juga dokter tapi sekolah di Islamic Fashion Institute. Kami akan membuat sebuah gerakan namanya Desa Mandiri Serat. Desa Mandiri Serat, di mana secara garis besar bagaimana desa itu bisa memproduksi kain sendiri. Wah. Iya. Oh iya? Iya, kami sudah kami sudah menanam beberapa macam jenis kapas, lalu kita juga alternatif kayak rami, kenaf untuk pembuatan dari bahan baku kain. Dan nanti beberapa ini sudah kami ada koneksi sama kementerian ya untuk mengirim beberapa orang untuk diajari cara menenun. Oh, gitu. Jadi ya? harapan saya kapasnya dari desa kami, yang nenun dari desa kami, jualannya ekspor. Berarti nanti akan menjadi jenis kain yang berkualitas istimewa gitu ya? Karena organik. Karena organik ya? Iya, saya memang ada beda organik dengan yang sintetik itu? Sangat beda. Beda ya? Kalau sintetik, saya sama istri kebetulan kami konsen sekali dengan sustainability. Jadi hidup berkelanjutan. Jadi ini sebuah cabang dari
ilmu yang belajar tentang bagaimana manusia bisa hidup Survive, survive. sustainable, Nah, ya kan, jangka iya, panjang gitu ya. karena krisis iklim sudah di depan mata. Ya, betul. Gitu. Ya, climate change luar biasa. Jadi saya seorang dokter dan itu menyangkut semua, nggak cuman masalah kesehatan, tapi masalah keberlanjutan manusia di muka bumi. Nasib ras manusia ya. Nah, jadi kami hanya bisa mengembangkan 5 tadi, tapi ini kita benar-benar kita kembangkan dengan baik sehingga cabang-cabangnya nanti banyak. Oh gitu ya. Iya, jadi Mas seperti Ananta, itu. kalau aku lihat yo, di tangan Anda itu kok semua jadi ya? Sampah pisang jadi kain ya, kertas, ya kan? Sampai sang kertas ya, Sang paper. sang paper ya. Sampah apa ini? Buah naga yang biasanya dibuang-buang. Iya. Bahkan orang takut ya, jadi sesuatu. Nggih, Jadi kain. alhamdulillah. Air hujan, ya kan? Ya Allah, luar biasa. Ini luar biasa. Sekarang saya ingin tanya, Nggih. apa hubungannya Anda sebagai seorang dokter, ahli bedah tulang, ortopedi, dengan yang 5 tadi itu, apa hubungannya? Ada hubungan langsung, ada hubungan tidak langsung. Hubungan langsung pasti dong. Orang itu nggak hanya butuh pembedahan, pasti butuh sesuatu yang lebih baik saat di rumah. Dia butuh makanan yang baik, dia butuh sesuatu yang baik pastinya. Dan nanti kita juga bakal mengembangkan. Saya sudah bersama sama Prof Luhman dari UB. Kebetulan tanggal 12 November besok, alhamdulillah mudah-mudahan Prof Aul mau ke tempat kami. Ibu Wakil Rektor, Iya, nggak salah ya? Iya. Mau tempat kami, mudah-mudahan nanti bisa mulai penelitian di sana. Riset Untuk di sana. S1, S2 tentang tanah, tentang diversifikasi. Dan kita mau buat sebuah forest estate atau sebuah tanaman hutan yang berisi tanaman-tanaman buah lokal yang sudah banyak orang lain nggak tahu lagi. Berarti semacam apa ya? Buah-buah yang Ya kayak golongannya buah kuni, buah juwet. Oh, rasanya kok itu masa kecilku dulu itu ya. Nah itu sekarang udah nggak ada lagi. Juwet nggak ada lagi ya? Maksudnya Saya kan ingat susah. juwet itu berlomba memanjat juwet Ya, gitu ya. jadi itu secara langsung kita mau buat nanti semacam itu konservasi dan nanti hubungannya sama ada namanya sekarang yang lagi ngetren healing forest healing. Jadi bisa langsung pengobatan post terapi, post fraktur diajak jalan-jalan di situ mungkin lebih baik. Ke situ ya. Iya, lalu secara nggak langsung ya banyak. Saya seorang dokter pasti ingin nolong orang dalam hal bukan hanya sekedar di penyakit saya. Sakit saja ya. Tapi ya secara umum kehidupan manusia. Kehidupan manusia. Itu namanya pendekatan holistik gitu ya. Siap. Ya, saya sebenarnya ya saya ini ya pengajar, dosen, dan umur saya ya lebih tua dari Anda. Saya tuh merasa beruntung. Ada murid-murid saya dulu sekarang sudah jadi orang, apalagi memberikan kontribusi. Ya saya sangat beruntung. Apalagi dosen-dosen Anda di ortopedi pasti waduh merasa bahagia banget itu. Nanti saya akan kirim ke beliau-beliau ini. Siap. Kalau ada orang mau belajar ke Anda gimana? Silakan hubungi saya. Oh gitu ya? Sekarang udah mulai banyak yang mulai belajar ke saya dan saya sangat membuka sekali kesempatan itu untuk belajar. Cuman belajarnya itu kami masih dalam tahap nggak bisa kita langsung banyak orang, kelompok-kelompok tertentu saja. Gitu ya. Jadi kalau banyak takutnya kita nanti malah tidak efektif untuk Kualitasnya belajar. ya? Iya. Jadi Atau magang itu ya boleh gitu ya? boleh Gitu ya? beberapa nanti beberapa mahasiswa juga dari biologi juga akan mungkin akan ke tempat kami untuk itu. belajar. Iya. Nah, terus yang ini saya ada pertanyaan lagi, apa pemerintah daerah tahu dan mendukung? Sangat mendukung sebetulnya. Sangat mendukung, ya, alhamdulillah. Cuman kami tidak ingin merepoti pemerintah daerah. Itu kata kutipnya. Iya, banyak urusannya. Karena memang banyak urusan. Saya ingin berkreasi, insya Allah mandiri, dan saya ingin memberikan sesuatu yang terbaik bagi tempat kami di Banyuwangi dan human being secara keseluruhan. Oh gitu ya? Iya. Nah, oke. Pertanyaan yang terakhir. Anda melihat masa depan dari aktivitas Anda itu kemana kira-kira? Saya itu sebenarnya sama istri ingin membuat sebuah etalase hidup berkelanjutan. Nanti dari etalase ini bisa sangat diadopsi oleh semua orang dari semua profesi. Misalnya
hospital saya misal contohkan, hospital bisa harus berkelanjutan dong. Seperti itu. Terus nanti bisa pakai air yang kita kelola, mandiri energi. Hospital jangan pakai listrik yang fossil fuels, harusnya bisa ke arah mandiri energi. Mandiri, matahari atau angin gitu ya? Iya, saya juga udah mengolah kain perca juga menjadi kain sisa dari pabrik konveksi kita kelola, kita jahit, mesin jahitnya menggunakan energi surya. Jadi harapannya ini bisa diadopsi oleh banyak orang, banyak institusi seperti itu. Berarti nanti kira-kira nanti teknologinya nggak complicated ya? Saya buat sesimpel mungkin, karena kami ngembangkan sendiri. Makanya saya ingin ngajak orang lain yang saya nggak tahu ilmunya, silakan dikembangkan di sini. Nggak gitu ya? Iya, makanya penelitian itu sangat penting, karena semakin banyak orang yang meneliti di sana akan semakin banyak ilmu yang jadi kita dapatkan. Selalu research and development kan? Siap. Ada researchnya, development gitu ya? Siap. Saya kira bagus. Jadi sahabat sekalian, luar biasa Dr. Ananta jadi kiprahnya. Saya kira ini kalau melihat usianya masih muda, terus sudah menyentuh banyak titik-titik yang vital gini, saya kira imajinasi saya berkembang ke depan akan lebih hebat lagi. Dan yang lebih penting adalah bahwa karya ini tentu untuk masyarakat, untuk umat manusia, apalagi hidup yang sustainable jangka panjang gitu ya. Siap. Dan tantangan ke depan tentang climate change ini luar biasa. Apa yang dikerjakan oleh sahabat saya ini, adik saya ini pasti mempunyai manfaat yang besar. Saya sangat mendukung. At least nanti dari ID wilayah Jawa Timur akan kita kembangkan inovasi beliau ini ke Jawa Timur. Dan saya yakin kalau nanti dengan motornya para dokter ditambah dengan keikutsertaan perguruan tinggi, pusat pendidikan, saya yakin kedepannya akan lebih masif dan manfaatnya akan semakin nyata. Dr. Ananta, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Selamat ya. Tapi ini justru saya berharap ini menjadi semacam booster ya. Jadi Anda lebih berprestasi lebih mau nggak mau harus seperti itu. Ya. Dan saya pribadi tentu akan belajar pada Anda dan sebagai orang tua saya akan mendukung ini. Terima kasih doanya. Terima kasih banyak ya. Yang penting doanya itu. Bismillah, barokallah. Terima kasih banyak ya. Sukses ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.